Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Purwanti, saya Koordinator Advokasi dan Jaringan dari Lembaga Sigap Indonesia, dan saya sebagai paralegal bagi kawan-kawan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Pada tahun 2024, kami melakukan advokasi kebijakan tentang disabilitas berhadapan dengan hukum. Yang pertama, kami membuat laboratorium pendampingan kawan-kawan disabilitas berhadapan dengan hukum, mulai dari penanganan kasusnya, proses litigasinya, proses-proses non-litigasi, kemudian sampai pada tahap pemulihan, baik pemulihan secara ekonomi, pendidikan, kesehatan, psikologis, dan juga integrasi sosial. Dan kami juga melakukan penelitian terkait dengan analisis putusan kasus-kasus disabilitas berhadapan dengan hukum, dan kami juga melihat bagaimana kerentanan kawan-kawan disabilitas menjadi korban kekerasan dan menjadi saksi untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum. Dan kami juga melakukan advokasi kebijakan, dan pada saat ini terlibat dalam penyusunan perma terkait dengan disabilitas berhadapan dengan hukum, dan juga terlibat dalam penyusunan pedoman Kejaksaan Agung nomor 2 tahun 2023 terkait dengan penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami juga melakukan advokasi kebijakan dan melakukan penyusunan laporan terkait pemajuan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas melalui pemantauan implementasi Undang-Undang nomor 8 tahun 2016, dan kami bergabung pada formasi dan juga bergabung pada aliansi kawan-kawan perempuan aktivis perempuan dan kawan-kawan aktivis kelompok rentan berbasis gender dan disabilitas. Dari yang dilakukan oleh Lembaga Sigap, kami merasakan bahwa kami mendapat temuan yang sangat menarik, capaian yang sangat menarik bagi kami, di mana laboratorium terkait dengan penanganan disabilitas berhadapan dengan hukum, dari mekanisme proses pendampingan penanganan perkaranya, pendampingan litigasi, sampai proses hukum baik di kepolisian, di kejaksaan, sampai di pengadilan, sampai di lembaga pemasyarakatan, juga pada pemulihan, dan juga terkait dengan penelitian terkait disabilitas dan hukum yang dilakukan oleh Lembaga Sigap. Hal ini menginspirasi lahirnya kebijakan-kebijakan di Indonesia terkait dengan disabilitas berhadapan dengan hukum. Dan yang sangat spektakuler bahwa peradilan inklusi dilaksanakan secara masif di seluruh Indonesia, dan ini mendorong oleh Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, kemudian Kejaksaan Agung untuk mengimplementasikan aksesibilitas pada infrastruktur, untuk mengimplementasikan peradilan inklusi dari semua lini lembaga penegak hukum dan lembaga-lembaga layanan untuk bantuan hukum bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Oh ya, harapan untuk tahun 2025. Yang pertama, saya sangat mengharapkan kebijakan-kebijakan yang sudah dilahirkan dan akan dilahirkan terkait dengan peradilan inklusi dan peradilan bagi kawan-kawan disabilitas yang berhadapan dengan hukum benar-benar diimplementasikan dan diterapkan di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mengharapkan bahwa akses bantuan hukum, akses pendampingan hukum, akses layanan-layanan lembaga peradilan itu bisa sepenuhnya diakses oleh kawan-kawan dengan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Sehingga kekosongan hukum terkait dengan disabilitas yang berhadapan dengan hukum bisa diisi oleh kebijakan-kebijakan internal di lembaga peradilan, juga bisa diisi dengan hadirnya atau dipenuhinya aksesibilitas dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Baik tersedianya pendamping disabilitas, tersedianya pendamping hukum untuk disabilitas, tersedianya bantuan hukum, tersedianya ahli, tersedianya layanan juru bahasa isyarat bagi kawan-kawan disabilitas tuli yang berhadapan dengan hukum, dan dipenuhinya
kebutuhan-kebutuhan baik dari aspek layanan dan sarana dan prasarana bagi kawan-kawan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dan kami juga mengharapkan bahwa capacity building atau peningkatan kapasitas tentang disabilitas dan hukum ini dilakukan secara masif baik di lembaga-lembaga penegak hukum seperti di lembaga Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan, Kepolisian, lembaga pemasyarakatan, lembaga-lembaga layanan, dan juga lembaga-lembaga bantuan hukum, sehingga kawan-kawan disabilitas bisa mendapatkan akses pendampingan hukum. Dan kami juga sangat berharap agar kawan-kawan dari organisasi-organisasi bantuan hukum, kemudian organisasi disabilitas, mulai melihat dan mulai belajar dan juga melakukan advokasi terkait dengan akses keadilan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Oke guys, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.